syarat-syarat hewan kurban. Antum perhatikan ini. Ya, karena syarat itu apabila tidak dijalankan hewan kurban tersebut tidak sah. Syarat yang pertama, hewan kurban itu harus hewan ternak. Ya, hewan ternak itu onta dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian sapi dengan berbagai macam jenisnya. Dan yang ketiga, domba atau kambing. Domba dengan berbagai macam jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya. Maka tidak sah kalau seseorang itu berkurban tidak memakai atau tidak dengan hewan ternak. Ayam, ya, bebek atau yang semacamnya tidak sah karena wajib bahimatul an'am. Wajib bahimatul an'am. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah menyebutkan dengan bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu dalam bahasa Arab ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya, kalau dia 3 hewan. Bahimatul an'am. Onta dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, kemudian juga kambing atau domba dengan berbagai macam jenisnya. Maka cuman kriteria hewan yang ditunjuk oleh syariat boleh dijadikan kurban. Selain dari itu tidak sah. Nah, syarat kedua, salah satu dari 4 hewan. 1 unta, sapi, kambing, dan domba. Nah, ini tadi kita jelaskan. Nah. Ketiga, masuk usia kurban secara syariat. Yang pertama, kambing genap 1 tahun. Ini anak materi tahun lalu, Ustaz, ada yang dicoret. Oh iya, iya. Ya. Yang pertama, kambing genap 1 tahun. Yang kedua, domba setengah tahun. Boleh di bawah 1 tahun. Sebagian ulama apabila mampu atau tidak mampu. Nah, yang syarat yang selanjutnya adalah telah memasuki usia yang telah ditentukan dalam syariat. Kambing sama domba itu berbeda. Ya, kalau kambing itu yang kupingnya agak panjang dan ma'ruf. Dan kambing itu dia wajib 1 tahun. Ya, dan ada ciri-ciri hewan tersebut apabila sudah masuk usia 1 tahun. Kemudian yang kedua, domba. Domba ini ya kalau bahasa Jawanya wedus gembel yang punya bulu-bulu besar dan dia bertanduk ya. Nah, domba ini 1 tahun atau boleh setengah tahun. Jadi yang boleh setengah tahun domba atau kambing? Domba. Itu kata Nabi SAW, illa an ta'asura alaikum fatazbahu jaza'atan minad dha'an. Kalau sulit untuk kalian mendapatkan hewan-hewan, maka boleh kalian menyembelih domba yang usianya setengah tahun. Jaza'ah. Ya, jaza'ah itu domba yang usianya setengah tahun. Ya, sedangkan kalau 1 tahun itu namanya al-musinnah dalam bahasa Arab. Bisa difahami ini ya? Nah, tafadhal. Ya. Afwan Ustaz, untuk kambing seharusnya kan kambing genap 1 tahun. Boleh di bawah apabila tidak mampu. Itu ini dicoret. Dicoret Ustaz. Iya. Oh. Nah, Ustaz. Syarat yang keempat, terbebas dari larangan atau aib hewan kurban. Ini juga kurang. Sapi ya, berapa tahun? Di sini sebutkan matam malahu sanatan. Kalau sapi itu sudah genap 2 tahun. Ya, sapi itu genap 2 tahun. Kalau onta berapa tahun? Hah? Onta 5 tahun. Jadi kata Nabi SAW, la tazbahu illa musinnatan. Jangan kalian sembelih kecuali kalau hewan itu sudah masuk fase musinnah.
Musinnah apabila pada onta itu sudah genap 5 tahun. Matam malahu khamsu sinin. Apabila sudah genap 5 tahun. Sedangkan musinnah pada sapi itu 2 tahun. Jadi kalau lebih 2 tahun boleh apa tidak? Boleh. Minimal berapa? 2 tahun. Saniyah fama fauqaha. Sedangkan domba dan kambing itu 1 tahun. Dan dibolehkan bagi domba itu apabila setengah tahun. Dibolehkan bagi domba itu apabila setengah tahun. 6. Ini kurang antum tambahin. Usia onta, sapi, kambing, dan boleh domba setengah tahun. Nah, Ustaz, ana ulang untuk syarat yang ketiga masuk usia kurban secara syariat. 1. Kambing genap 1 tahun. Kedua, domba 1 tahun atau setengah tahun. Yang ketiga, sapi genap 2 tahun. Yang keempat, unta 5 tahun. 6. Poin keempat, terbebas dari larangan atau aib hewan kurban. Yang pertama, buta dan jelas butanya. Yang kedua, sakit dan terlihat sakitnya. Yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya. Yang keempat, sangat kurus hingga tidak terlihat dagingnya. Nah, ini juga terbebas dari larangan atau aib hewan kurban. Karena hewan-hewan itu memiliki penyakit sebagiannya. Maka penyakit atau aib hewan kurban yang dilarang di dalam agama Islam tidak boleh untuk dikurbankan, itu ada 4 yang disebutkan di dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Malik, qala arba'an al-arja al-bayyin dhal'uha, al-awra al-bayyin awruha, al-marida al-bayyin maraduha, wal ajfa allati la tanqa. Nabi SAW memberikan isyarat 4. Maksudnya 4 kriteria hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama, al-arja al-bayyin dhal'uha, ya, yang sangat kurus, ya. Afwan, yang al-arja al-bayyin dhal'uha itu yang pincang. Yang pincang, ya, tidak bisa jalan dan jelas pincangnya. Dia bukan sakit kaki tapi pincang. Karena sebagian hewan itu cacat atau mungkin pernah tergelincir patah. Maka kalau misalnya memang dia patah atau pincang atau cacat, tidak boleh dikurbankan. Yang kedua, al-awra al-bayyin awruha, yang buta keduanya atau salah satunya yang jelas kebutaannya. Ya, yang jelas kebutaannya. Yang keempat, yang sakit dan jelas terlihat dia itu sakit. Ya. Sebagian ada yang kena tumor misalnya, atau ambeien atau yang semacamnya, maka terlihat kalau hewan ini sakit. Nah, itu tidak boleh dijadikan kurban. Dan yang terakhir, al-ajfa allati la tanqa, yang kurus, sangat kurus hingga tidak terlihat dagingnya. Ya, sebagian mungkin beli hewan masih gemuk, kemudian dia menjadi kurus hingga tidak terlihat dagingnya. Ya, habis. Ya, tinggal tersisa tulang dan kulit. Maka ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Bisa difahami ya? Nah, tafadhal. Yang kelima, sudah dimiliki atau mendapatkan izin untuk dikurbankan. Nah, ini sudah dimiliki, baik dia dengan membelinya atau hibah, dia diberikan oleh orang lain hewan, ini sah. Ya, kalau dia dikasih hewan kurban dengan orang lain kemudian menjadi pemiliknya, itu sah. Atau dia membeli, itu sah. Dari sini juga jelas tidak boleh dia berkurban dengan hewan yang digadaikan. Hewan gadaian itu tidak sah. Ada seseorang menggadaikan hewan kambing atau domba kepada dirinya,
kemudian di hari Id dia korbankan. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh hewan gadaian karena bukan hak dia itu. Nah, Yang keenam, tidak ada kaitan dengan hak orang lain. nah, Yang ketujuh, berkurban di dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Dimulai setelah sholat Id dari Idul Adha sampai matahari terbenam di hari tasyrik. nah, karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat Id, maka dia ulangi lagi sesembelihannya tadi. Karena itu bukan kurban. Kurban itu dimulai setelah sholat Id. Dan terakhir terakhir waktu kurban yaitu hari terakhir hari tasyrik. Ya, tanggal 13 ba'da asar sebelum maghrib. Kalau hewan itu disembelih ba'da asar kemudian dibagikan ba'da maghrib tetap sah. Ya, al-ibra bidzabah. Karena intinya hewan itu sudah disembelih. Semakin awal penyembelihan maka semakin afdal dan utama. Dan apabila dia menyembelih di pagi hari lebih utama dibandingkan dia menyembelih di malam hari. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jal. Hari tasyrik itu hari makan, minum dan mengingat Allah azza wa jal. Ya, jadi haram puasa di hari tasyrik. Karena hari tasyrik itu hari makan dan minum. Nah,